Halo teman-teman, kali ini kita lanjut belajar golang dasar. Kalau sebelumnya kita sudah bisa menjalankan program Hello World, kali ini kita akan mempelajari yang namanya tipe data. Nah, untuk yang pertama kali kita pelajari, untuk bagian tipe data ini, itu adalah tipe data numerik. Jadi di golang itu ada dua, untuk yang numerik. Ada integer dan floating point, di mana integer ini adalah bilangan bulat dan floating point ini adalah bilangan desimal. Kita langsung aja lihat tipe data integer seperti apa. Nah, integer itu ada dua. Yang pertama ada int dan uint. Nah, ini kalau lebih jelasnya di sini kita bahas dulu yang int. Int ini ada 4 macam, ada int 8, int 16, int 32 dan int 64. Dan yang ini adalah nilai cakupannya. Jadi kalau int 8 itu mulai dari negatif 128 sampai 127. Jadi ketika kita pakai negatif 1000 gitu ya, nah ini kayaknya nggak masuk nih di sini. Nah begitu pula untuk int 16 itu negatif 32768 sampai 32767. Int 32 itu dari negatif 2147448 3648 sampai 2147 483 647. Begitu pula int 64 gitu ya. Nah, kalau kita coba di code-nya, jadi kalau kita pakai si integer ini, kita harus menyesuaikan kebutuhan coding kita gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai integer 16 ya kita harus tahu juga nih cakupannya sampai sini. Jadi ketika kalian cakupannya terlalu kecil, nantinya bakal error, dan kalaupun nanti cakupannya terlalu besar, itu akan memakan memori yang sia-sia gitu. Langsung aja kita coba di codingan kita. Misalkan di sini ada var number 1 int 8. Dan di sini mau kita masukin nilainya min 1000. Nah, ini apa nih? Nah, cannot use min 1000 in int 8. Jadi karena nilai cakupannya itu hanya di negatif 127 sampai 128 ya. Jadi ketika negatif 1000 ini nggak masuk, tapi kalau kita coba di negatif 100, nah ini bakal keterima gitu. Jadi kalau kita masukin lagi 1000, nah ini error. Nah gitu. Jadi kalau kita ingin pakai manifesting type gitu ya, kita declare tipe datanya, dan ini kita juga harus tahu nih nilainya itu sesuai atau enggak gitu ya. Nah kalau kita di sini min 1000, kita pakai int 16, nah ini enggak error gitu ya. Jadi gitu, kenapa ketika kita pakai tipe data ini kita juga harus tahu nilai cakupannya gitu, supaya enggak terjadi error gitu ya. Jadi kalau kekecilan nanti bakal error, kalau kegedean cakupannya itu juga nanti bakal membuang memori secara sia-sia gitu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada tipe uint. Uint ini adalah kepanjangan dari unsigned integer. Kalau bahasa Indonesianya tuh apa ya? Bilangan cacah ya. Jadi bilangan yang dimulai dari 0 sampai sekian gitu. Nah, bedanya sama integer ya, integer tadi kita ada nilai negatif, tapi kalau uint ini kita nggak ada nilai negatifnya. Semuanya dimulai dari 0. Dan inilah cakupan-cakupannya ada uint 8 sampai 255, uint 16 sampai 65535, begitu pula uint 32 sampai bla bla bla, uint 64 sampai bla 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 gitu. Cakupannya paling luas nih uint 64. Nah, kalau kita coba lagi di sini, misalkan kita pakai UE, di sini kita kasih U. Nah, dia otomatis bakal error karena dianggapnya ini di luar dari cakupan si tipe uint. Tapi kalau misalkan kita hilangin nilai negatifnya, nah ini akan diterima gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini uint ya. Nah, selanjutnya ada tipe floating point. Nah, kalau di floating point itu sebetulnya ada 4, ada float 32, float 64, terus ada kompleks berapa gitu ya. Saya juga kurang paham itu kalau kompleks karena memang benar-benar kompleks. Jadi sebetulnya yang wajib kita ketahui itu ada float 32 dan float 64. Nah, ini nilai cakupannya dari 1,18 kali 10 pangkat min 38 sampai
3,4 kali 10 pangkat 38. Berarti ini nilai minus ya, nilai negatif. Begitu pula di float 64 itu ada 2,23 kali 10 pangkat minus 308 sampai 1,80 kali 10 pangkat 308. Nah ini kita coba di codingannya. Jadi kita pakai dulu nih var number 1. Ini kita pakai uint 1000, terus kita ada var number, misalkan di sini negatif 123 gitu ya. Nah ini kenapa digolang error gitu ya? Di sini ada notif error. Nah di sini karena dia belum dipakai si variabel. Nah, jadi dia di declare tapi belum dipakai, dia not use. Jadi kalau misalkan digolang ketika ada variabel yang sudah di declare tapi tidak dipakai, itu dia akan muncul notif unused variable gitu. Nah ini kita, jadi yang pertama kita sebutkan tipe datanya uint 16, dia masuk cakupannya ya. Nah yang kedua, kita nggak masukin tipe data si integernya. Kalau kita hover, si var number 1 sudah ketahuan tipe datanya uint 16. Nah untuk var number ini, nah dia otomatis akan ditentukan oleh si golangnya, itu adalah variabel int. Nah sebetulnya variabel int ini adalah variabel alias ya. Jadi kalau digolang, kalau int itu sebetulnya adalah alias dari int 32 atau int 64. Nah kalau kita coba lagi di sini masukin var number 3 sama dengan 15,6 15,7. Nah di sini akan masuk ke float 64. Kalau misalkan di sini negatif, kita lihat dia masuk kemana? Masih float 64. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak manifest type si variabelnya, si golang juga masih bisa menentukan si nilai dari variabel ini masuk ke tipe data mana gitu ya. Nah, coba kita print ya. Kita pakai printf. Bilangan uint 16. Nah ketika kita pakai si variabel number 1, nah ini errornya hilang ya. Kita copy lagi aja. Ini number 2 nih. Nah, di sini number 2. Di sini number 3 gitu ya. Nah ini tadi apa nih? int. Oke, sini int. Sini float 64. Apa nih? What's wrong? Oh dia bukan ini nih, F berarti. Nah F ini persen D itu buat tipe data numerik, persen F ini dia untuk yang floating point. Ini kalau kita jalanin terminal ya. Go run main.go. Oke nggak ada error ya. Jadi ini kasih ini nih biar enak dilihatnya. Oke, ini udah keluar bener ya. uint 16 1000, int 123, floating point min 15,7 ribu. Jadi kira-kira seperti itu ya tipe data numerik. Kurang lebihnya ya seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang tipe data string dan boolean. Thank you semuanya.